Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Kapal penumpang KMP Gerbang Samudra II kandas di perairan Gilimanuk. Setelah ditunggu hampir 1 bulan, jenazah pekerja migran Indonesia asal Jemberana, Nikadek Ari Dwi Riandini, akhirnya tiba di Bali. Lomba burung berkicau digelar di alun-alun Kota Bangli. Sekilas benda ini seperti benda biasa dengan bentuk dan desainnya yang terkesan monoton dan terbuat dari plastik. Namun di tangan I Nyoman Suarsana, seniman asal Desa Batuan Sukawati, Kabupaten Gianyar, benda ini berubah menjadi karya seni khas Bali yang enak dipandang. Nyoman yang memiliki keterampilan seni warisan dari orang tuanya, memadukan bahan resin dan kayu. Lalu ia mengukirnya dengan detail, sehingga plakat terkesan lebih mewah. Banyak orang Bali menyukai karya Nyoman, bahkan pembelinya dari Jakarta, Yogyakarta, Solo, hingga Kalimantan. Setiap hari Nyoman membuat plakat karena banyak pembeli yang memesannya. Dari sejak 2011, memang pada saat itu belum ada yang lain memiliki ide yang memang memadukan antara ukiran Bali dengan motif-motif yang lain. Nah, itu yang menjadi kekhasan. Sampai hari ini di 13 tahun yang lalu sudah mampu mengembangkan dan lumayan omset dari penjualan piala ini mencapailah sekitar 20 jutaan per bulan. Daerah mana itu Pak? Di luar ini? Misalnya dari Jakarta, dari Jogja, dari Solo, dan sampai ke Kalimantan. Itu sekali pesan berapa Pak jumlahnya? Kalau pesan bisnisnya kadang-kadang dia hitungannya paket, dia pesan 6 sampai 20 paket. Kadang-kadang yang di kesempatan yang paling sering itu adalah 10 paket. Satu paketnya 6 pieces, juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Harga plakat buatan Nyoman mulai yang paling murah, Rp90.000, hingga termahal Rp5 juta per plakat. Semakin sulit membuatnya, harganya tentu semakin mahal. Dari profesinya membuat plakat, Nyoman per bulan bisa mendapatkan keuntungan bersih hingga Rp20 juta. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Siapa bilang keris tidak perlu diservis? Adalah I Nyoman Kardi yang sehari-harinya bekerja memperbaiki keris milik pelanggannya. Ia membuka jasa perbaikan keris di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Kabupaten Gianyar dikenal dengan banyaknya objek wisata, budaya, dan adat istiadat yang memikat wisatawan domestik maupun mancanegara. Tak hanya itu, kabupaten ini juga memiliki segudang seniman, diantaranya adalah seniman dengan bidang usaha kerajinan. Pelanggannya sebagian besar adalah kolektor keris dan orang sekedar memiliki sebagai cindera mata. Yang menarik ternyata sebagian pelanggannya adalah kolektor keris dari mancanegara. Menurut Kardi, pada bulan-bulan tertentu, mereka datang membawa keris untuk diperbaiki. Jadinya orang kesini mau restorasi kerisnya, ada yang masih kotor, terus kita warangin, ada sarungnya yang rusak, ada yang patah, jadinya kita perbaiki biar bersih seperti dulu. Kalau membersihkan sebilah keris sekarang harganya Rp150.000. Sarungnya ya tergantung kesulitannya, mulai dari Rp50.000. Ya di sini kita menjual dan ada beberapa keris yang tidak kita jual karena kita sulit untuk mencarinya. Kalau dari mancanegara, dari berbagai negara, orang itu suka tentang keris kecuali Jepang karena dia punya sejarah tentang samurai.
Negara yang suka sekarang ada Prancis, Kanada, Amerika, Rusia, Jerman, Belanda. Orang yang sudah tahu sejarahnya, dia cenderung memilih keris yang berkualitas. Ada juga yang suka cuma untuk souvenir, biar bawa aja keris. Itu keris yang mungkin harganya terjangkau mulai dari 400.000. Jasa yang ditawarkan Kardi antara lain pembersihan keris, perbaikan sarung yang rusak, hingga memperbaiki keris yang patah. Uang jasa perbaikan dipatok mulai dari Rp50 hingga Rp150.000 per keris. Selain jasa perbaikan keris, Kardi juga menjual berbagai macam ukuran keris Bali dengan harga yang paling murah Rp400.000 hingga ratusan juta rupiah. Keris Bali atau keris pada umumnya bukan hanya sekedar senjata untuk melindungi diri, namun juga merupakan karya seni yang syarat dengan mitologi dan dipercaya memiliki kekuatan magis. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Nyoman Dwi Saputra termasuk salah satu perajin berhasil membuat kerajinan keramik yang mulai digemari pembeli dari Eropa. Ia membuat keramik dari bahan piring, cangkir, guci yang dicampur tanah liat sehingga menghasilkan karya seni bernilai tinggi. Nyoman sudah menggeluti kerajinan ini sejak tahun 2019 dan hingga kini terus membuat untuk memenuhi pemesannya dari luar negeri. Nyoman mengatakan saat ini ada 3 negara yang sudah menjadi pelanggan tetap, yakni Singapura, Australia, dan Kanada. Umumnya pemesan di negara ini menggemari desain keramik dengan corak yang abstrak. Sedangkan pembeli dalam negeri menyukai keramik dengan ukiran khas Bali seperti barong atau lukisan dengan tema Pulau Dewata. Biasanya keramik ini digunakan sebagai alat rumah tangga atau perlengkapan hotel dan restoran. COVID melanda, yang sama kakak, sama keluarga juga memang sudah bergelut di dunia keramik. Tapi untuk pabrikan, semenjak nikah, untuk pabrikannya sepi, berubahlah berinovasi untuk mengeluarkan produk handmade-nya. Tiang kembangkan, tiang belajar 1 bulan, terus tiang kembangkan di rumah bersama keluarga. Terus dari bahannya sendiri, tiang menggunakan bisa dibilang stoneware, sama seperti tanah liat pada umumnya, tapi sudah dimix dengan bahan-bahan tertentu sehingga menjadi stoneware atau keramik. Karena tiang mengkhususkan untuk pasar internasional, tiang khususkan itu ke abstrak, tapi ada juga untuk ke Balinis yang seperti lukisan, seperti gambar-gambaran barong Bali yang untuk di dekor-dekorasi di rumah seperti kenten. Tapi kalau untuk yang di pasar untuk keluar, Nike yang paling senangnya abstrak. Harga keramik yang dijual Nyoman bervariasi. Ada yang Rp30.000 hingga Rp600.000. Nyoman mengatakan ia tidak berhenti untuk bereksperimen dengan desain dan tema yang menarik, sehingga pembeli makin menyukai kerajinan keramik khas Bali ini. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.